Halo, selamat pagi saudara, apa kabarnya Anda hari ini? Obrolan pagi kembali hadir untuk Anda. Setelah tadi di sesi yang pertama bersama dengan Artika Amelia, sekarang bersama saya Iwan Negas ya, sampai nanti pukul 11 dengan berbagai informasi dan juga perbincangan yang Anda simak tentunya. Edisi hari ini ya, di hari Selasa, tepatnya 16 September 2025. Pokoknya kalau kita berbicara soal yang namanya obrolan pagi, ada obrolan dan juga informasi yang akan kami berikan untuk Anda. Sembari menemani segala aktivitas Anda di kesempatan hari ini. Untuk yang pertama, saudara, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Kokam Daerah Istimewa Yogyakarta menyuarakan penolakan terhadap peredaran minuman keras atau miras di wilayah Yogyakarta. Ya, sikap tersebut dalam deklarasi yang melibatkan kader, tokoh masyarakat dan juga perwakilan organisasi perempuan Muhammadiyah. Terhadap perempuan dan anak. Deklarasi menolak peredaran miras di Yogyakarta ini menjadi bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah dan Kokam DIY terhadap maraknya peredaran miras yang dinilai meresahkan masyarakat. Miras kerap menjadi pemicu munculnya tindak kriminalitas, kekerasan, serta kerusakan moral generasi muda. Peserta deklarasi dari Ibu-Ibu Aisyah dan Nasihatul Aisyah ikut hadir mendukung gerakan moral ini. Wakil Ketua PWPM DIY Iwan Setiawan menegaskan, deklarasi ini menjadi bagian dari program Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah untuk memerangi penyakit masyarakat. Pihaknya berharap deklarasi ini didengar oleh pemerintah dan pihak terkait. Ini tentu bagian dari program Pemuda Muhammadiyah, bagian dari program Nasihatul Aisyah, berkaitan dengan bagaimana memerangi miras, bagaimana memerangi narkoba, bagian dari yang namanya penyakit masyarakat, dan juga tentu concern dari Nasihatul Aisyah, concern berkaitan dengan melawan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tentu saya pribadi dan juga sebagai anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik berkaitan dengan deklarasi ini, dan semoga deklarasi ini bisa didengar yang pertama kepada keluarga besar Muhammadiyah, keluarga besar Aisyah, dan juga stakeholder. Kalau dalam bahasa Islam namanya adalah ada umaro dan ada ulama. Kepada para umaro, kepada pemangku kepentingan, pemerintah juga bisa mendengarkan deklarasi ini. Sementara itu, Arif Sulistyo dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman menilai pemberantasan miras perlu lebih serius dari semua pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, dan kepolisian. Kenyataan yang ada di lapangan, peredaran miras di Sleman ini terlebih dulu pernah rame menjelang pilkada, ini sudah mulai muncul lagi, dan emang dibutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak, terutama terkait dengan perizinan harus diketati betul. Kalau memang tidak memenuhi syarat, yang sudah diberikan izin pun juga harus ada pengawasan secara kontinu dan serius, karena kemungkinan pelanggaran dalam rangka peredarannya itu juga bisa melanggar dari perda maupun aturan-aturan yang ada. Untuk itu kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman, pada kepolisian di Sleman agar lebih lagi intens lagi dalam mengawasi pergerakan peredaran miras di Kabupaten Sleman. Widi, RBTV. Yuk bisa yuk, nggak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta ya, dengan adanya deklarasi semoga di seluruh Indonesia bisa yang namanya miras itu dihapuskan. Kita beralih ke informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Kulon Progo. Saudara, sempat melambung tinggi, kini harga gula kelapa di Kabupaten Kulon Progo berangsur normal. Ya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti lesunya permintaan pasar hingga ketersediaan stok yang sebelumnya sempat langka yang beredar di pasaran. Harga jual gula kelapa mulai berangsur normal sejak beberapa minggu terakhir setelah sempat melambung tinggi akibat kelangkaan barang di pasaran. Lesunya permintaan pasar juga turut mempengaruhi penurunan harga gula kelapa saat ini, apalagi karena faktor jumlah produksi yang mulai stabil. Seperti terpantau di kawasan sentra penghasil gula kelapa Dusun Klepu, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. Harga jual gula kelapa tercatat mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan beberapa waktu lalu yang bisa mencapai hingga Rp27.000 per kilogram. Sedangkan saat ini hanya berkisar di angka Rp20.000 per kilogram untuk kualitas sedang, serta Rp25.000 per kilogram untuk kualitas bagus.
Salah seorang pengepul gula kelapa, Saniyam, menyebut penurunan harga gula kelapa ini terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari permintaan pasar yang cenderung menurun sejak beberapa minggu terakhir, hingga semakin meningkatnya jumlah produksi gula kelapa yang dihasilkan para petani. Selawe, apik selawe. Biasa ya 20, selikur. Ambien mono kan angka pas nganu ya tekan 17 barang kayak mudah-mudah kayak itu medun. Niki kok Yo agak sepi pasare. Kawasan Hargowilis Kokap Kulon Progo sendiri dikenal sebagai salah satu sentra penghasil gula kelapa di wilayah Kulon Progo. Saat sedang ramai-ramainya perputaran gula di kawasan ini bahkan bisa mencapai hingga 1 ton lebih per hari. Bagas, RBTV. Dan informasi selanjutnya masih di Kabupaten Kulon Progo, saudara. Pedagang di Pasar Sentolo, Kabupaten Kulon Progo ini menyambut baik rencana pengembangan pasar tematik dengan rencana pembangunan rest area di kawasan Pasar Sentolo baru. Ya, diharapkan rencana ini dapat realisasikan dengan melibatkan semua pihak yang ada di kawasan Pasar Sentolo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus menggodok rencana pengembangan pasar tematik di sejumlah pasar yang ada sebagai upaya mendongkrak kunjungan ke sejumlah pasar tradisional. Salah satunya adalah Pasar Sentolo Baru yang terletak di Jalan Nasional Jogjawates, Kelurahan Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berencana untuk menambah fasilitas berupa rest area di kawasan Pasar Sentolo Baru yang dibangun dan beroperasi sejak tahun 2016 silam ini. Memiliki lokasi yang sangat strategis, pembuatan rest area ini dinilai sangat cocok lantaran selama ini banyak pengendara berhenti di pasar ini untuk sejenak beristirahat. Sejumlah pedagang Pasar Sentolo Baru mengaku menyambut positif rencana Dinas Perdagangan Kulon Progo ini. Pasalnya mereka bahkan mulai berpindah lokasi di kawasan halaman depan pasar untuk menyambut para pengunjung. Meski belum menerima sosialisasi resmi terkait hal ini, para pedagang mendorong agar rencana ini dapat secepatnya direalisasikan sehingga diharapkan dapat meramaikan dan menghidupkan kembali Pasar Sentolo Baru yang selama ini dinilai masih sepi pengunjung. Belum ada sama sekali. Taunya cuman dengar-dengar waktu dinas datang itu belum tahu ya Mas. Pedagang itu mintanya itu ya kalau ada rest area ya boleh saja. Barangkali aja ini berharapnya kan ke depannya pasar sini bisa ramai. Meski menyambut baik, sejumlah pedagang juga berharap agar pihak pemerintah dapat melibatkan semua pihak dalam merumuskan rencana kebijakan pembuatan rest area ini, sehingga seluruh pedagang, baik itu pedagang kuliner maupun non-kuliner, dapat ikut merasakan dampaknya dan tidak ada satupun pedagang yang merasa dirugikan. Bagas, RBTV. Saudara, itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda segmen pertama. Setelah jeda komersial, kami akan kembali untuk Anda dengan perbincangan yang bisa Anda simak sampai nanti kelar acara. Tetap bersama dengan kami di Obrolan Pagi.